Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil kelompok saya yang beranggotakan yang pertama ada Muhammad Alif Goji, yang kedua Irdansyah, yang ketiga Muhammad Amar Subhan, yang keempat Ivan Kavialis, yang kelima Ridwan Hasyim Arasid, yang keenam Farandi Bagaskara, yang ketujuh Nofrian Dika Alfaris. Fungsi genap dan fungsi ganjil. Setiap fungsi memiliki grafik. Grafik suatu fungsi bisa saja simetris terhadap sumbu maupun titik asal 0,0, namun ada juga yang tidak simetris. Simetris artinya sama kedua belah bagiannya. Sebagai contoh huruf yang simetris terhadap garis horizontal atau vertikal adalah huruf A, B, C, D, E, H, I, K, M, O, T, U, V, P, X, dan Y, seperti yang tampak pada gambar berikut. Ada fungsi genap. Definisi fungsi genap merupakan fungsi genap apabila berlaku min sama dengan untuk setiap anggota domain. Grafik fungsi genap simetri terhadap sumbu tegak. Contoh yang paling umum adalah dari grafik yang di samping ini. Ini merupakan fungsi kuadrat yang grafiknya berupa parabola yang terbuka ke atas seperti gambar berikut yang ada di sebelah tulisan ini ya. Fungsi ganjil. Definisi fungsi ganjil merupakan fungsi ganjil apabila berlaku min sama dengan min dan jelacanya untuk setiap anggota domain. Grafik fungsi ganjil simetris terhadap titik asal 0,0. Contohnya adalah tandanya sama dengan 3 dikurang berapapun itu. Ini merupakan fungsi kubik yang grafiknya seperti gambar berikut dan di samping tulisan seperti ini. Sifat-sifat fungsi genap dan fungsi ganjil. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan fungsi genap dengan fungsi genap menghasilkan fungsi genap juga. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan fungsi ganjil dengan fungsi ganjil menghasilkan fungsi genap juga. Yang ketiga, hasil penjumlahan dan pengurangan fungsi genap dengan fungsi ganjil tidak menghasilkan fungsi genap maupun fungsi ganjil kecuali salah satu fungsinya adalah 0. Yang keempat, hasil perkalian dua fungsi genap merupakan fungsi genap juga. Yang kelima, hasil perkalian dua fungsi ganjil merupakan fungsi genap. Yang keenam, hasil perkalian fungsi genap dan fungsi ganjil merupakan fungsi ganjil. Memahami fungsi trigonometri. Arti trigonometri adalah ilmu ukur segitiga atau pengukuran segitiga. Trigonometri mempelajari sudut dan fungsinya. Aplikasi matematika dalam bidang keteknikan banyak menggunakan hubungan antara sudut-sudut dan sisi segitiga. Hubungan tersebut disebut fungsi trigonometri. Memahami fungsi 6 fungsi trigonometri. Yang pertama ada sudut, sinus, kosinus, dan tangen adalah klasifikasi utama fungsi trigonometri. Dan ketiga fungsi yaitu kotangen, secan, dan cosecan dapat diturunkan dari fungsi primer. Pada dasarnya tiga fungsi lainnya sering digunakan dibandingkan dengan fungsi trigonometri primer. Fungsi trigonometri primer. Sinus, lambang sin bahasa Inggris sin dalam matematika adalah perbandingan sisi segitiga yang ada di depan sudut dengan sisi miring, dengan catatan bahwa segitiga itu adalah segitiga siku-siku atau salah satu sudut segitiga itu 90 derajat. Nilai sinus positif di kuadran 1 dan 2 dan negatif di kuadran 3 dan 4. Kosinus atau cosinus, simbol cos bahasa Inggris cosine dalam matematika adalah perbandingan sisi segitiga yang terletak di sudut dengan sisi miring, dengan catatan bahwa segitiga itu adalah segitiga siku-siku atau salah satu sudut segitiga itu 90 derajat. Nilai kosinus positif di kuadran 1 dan 4 dan negatif di kuadran 2 dan 3. Tangen, lambang TG tan bahasa Belanda, tangens bahasa Inggris tangent dalam matematika adalah perbandingan sisi segitiga yang ada di depan sudut dengan sisi segitiga yang terletak di sudut, dengan catatan bahwa segitiga itu adalah segitiga siku-siku atau salah satu sudut segitiga itu 90 derajat. Nilai tangen positif di kuadran 1 dan 3 dan negatif di kuadran 2 dan 4. Grafik fungsi trigonometri.
Pertama, grafik fungsi trigonometri memiliki nilai domain yang diwakili pada sumbu X horizontal dan nilai rentang diwakili sepanjang sumbunya vertikal. Grafik sin dan tan melalui titik asal dan grafik fungsi trigonometri lainnya tidak melalui titik asal. Rentang sin dan to terbatas pada min 1,1. Rentang nilai tak terbatas disajikan seperti yang digambar di samping garis putus. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata dari saya. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.